tajuddin wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi wa khususan di Jami'iyah Muassis Jami'ah Nahdlatul Ulama Palembang Kiai Pedatuan Ki Haji Kemas Abdullah Azhari wa usulihi wa furu'ihi Syekh Abdul Samad Al-Palembani wa khususan Kiai Cekming Ki Haji Amin Azhari wa khususan Muassis Akbar li Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Al-Musnid Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari Tuberang Jombang wa usulihim wa furu'ihim Kiai Haji Wahab Hasbullah Kiai Haji Bisri Sansuri li jami'il mustasyar NU kullihim wa khususan musannif kitab bihadal kitab Durratun Nasihin Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad As-Sakir Al-Khuwaini wa khususan musannif kitab Dardir wa khususan musannif kitab Aqidatul Awam Syekh Marzuki musannif kitab Nurul Dhulam Syekh Nawawi Al-Bantani Syekh Datuk Kiai Marogan khususan Datuk Kiai Marogan Asy'ari Brahma Sakus Abdul Hamid Muhammad Kanang wa akhihi Kiai Marogan Mudo Asy'ari Brahma Sakus Abdul Aziz bin Syekh Muhammad Kanang wa khususan kita hadiahkan kepada arwah orang tua kita yang meninggal, kakek nenek kita yang meninggal, buyut kita yang meninggal, leluhur kita yang meninggal. Allahumma ighfir lil muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati beliau Al-Mukarram panjenenganipun pembina daripada lembaga Samsul Ma'arif, beliau Kiai Haji Insinyur Ahmad Dairami bin Waliullah Kiai Haji Ahmad Malik Tajuddin yang dimuliakan oleh Allah. Yang kami hormati Rais Madrasah Aliyah, Kepala Sekolah SMA, yaitu beliau sahib kami yaitu Al-Mukarram Bapak Dodi. Yang kami hormati segenap Dewan Guru SMA NU Palembang yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Dewan Guru sekalian. Para siswa-siswi SMA NU yang dimuliakan oleh Allah. Di sini Al-Fakir yang hina, yang kotor, yang banyak dosa ini minta maaf lahir batin kepada beliau, terutama kepada panjenenganipun, kepada Romo Kiai Haji Ahmad Insinyur Ahmad Dairami bin Waliullah Kiai Haji Abdul Malik Tajuddin. Al-Fakir di sini bukan nak tausiah, bukan nak ceramah, bukan. Tapi di sini Al-Fakir sama-sama kita sharing, sama-sama kita tukar pendapat, sama-sama kita musyawarah. Ya betul ya. Nah, beliau ini CS kami waktu ngajar di SMP ICS di Pondok Banten ya, di seberang itu. Jadi sekali lagi kita di sini hanya musyawarah. Maaf bukan menggurui, karena kami sadar ya, karena Bapak, Ibu-ibu Dewan Guru ya, yang lebih sepuh dari kami sudah banyak
ya, makan garam kehidupan, ya, kami belum banyak ya, pengalaman hidup. Jadi makanya kami sadar ya, kita mampu menggurui, tapi di sini kita saling sharing, tukar pendapat. Bapak Dewan Guru dan para anak-anak sekalian, siswi SMA NU Palembang yang dimuliakan oleh Allah. Di sini ada kitab banyak, cuman siko yang kami bawa kitab yang ini kitab Durratun Nasihin ya. Dan juga ada kami mengambil dari kitab Dardir, juga ada kitab Aqidatul Awam disarai, dikomentari juga kitab Nurul Zulam ya. Beliau adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau adalah guru daripada Datuk Kiai Morgan waktu beliau mondok di Mekah. Tapi yang kami bawa cuma sikok kitab ya, itu ini Durratun Nasihin. Sebagaimana keterangan beliau tadi, pembina daripada lembaga di sini ya, Ma'arif, bahwa kita jangan terpelok ajaran yang tak benar, ajaran-ajaran yang tidak dimasuk di akal. Seperti keterangan beliau tadi, ada seorang wali yang di Yaman mengatakan wali tersebut tiap malam Isra 70 kali. Nah, jadi makanya tepat sekali orang tua anak-anak nyekolahkan di SMA NU, di SMP NU, di sekolah ya, lembaga pendidikan di Ma'ayub ini. Kenapa? Karena jelas Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Ada kitab kuningnya ya, ada kitab kuningnya. Jangan berguru sama Google, jangan ya. Tapi untuk perbandingan awal tidak apa-apa, tapi tetap tanya kepada gurunya, kepada ustadznya, benar apa tak keterangan ini. Jangan ngawur, jangan macak-macak ya. Kenapa? Itu kayak dipertanggungjawabkan ya besok di akhirat. Kalau tidak tahu ngomong tidak tahu, jangan macak-macak ngambil keterangan dari Mbah Google, jangan. Kenapa? Dipertanggungjawabkan besok di akhirat. Jadi kalau guru-guru di NU ini insyaallah sudah benar Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya kami bawa kitab ya sebagai landasannya. Para dewan guru dan juga para siswa-siswi SMA NU yang dimuliakan oleh Allah, kalau nak dibaca panjang kitab ini ya, cuman Pak ngambil ringkasnya dari perjalanan Isra wal Mi'raj sebagaimana telah dijelaskan tadi oleh beliau, pembina kita daripada LP Ma'arif ini. Perjalanannya pun Kiai Haji Insinyur Ahmad Darami ya. Jadi ada 3 poin ya yang Pak pengen sampaikan dalam peringatan Isra wal Mi'raj pada siang hari ini. Yang pertama ya, dari 3 kitab tadi yang Pak sampaikan, poin yang pertama yaitu sebelum Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, hati Nabi dibersihkan melalui air Zam-Zam ya, 3 kali dibedel, dibersihkan oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk dibersihkan. Sebagaimana keterangan kitab dalam kitab Maulid Simtud Duror, yaitu dijelaskan hatinya Nabi dibersihkan sebelum perjalanan Isra dan Mi'raj. Anak-anak, bukannya hati Nabi kotor, bukan. Hati Nabi itu sudah bersih, tapi bertambah bersih lagi. Bertambah bersih lagi. Inilah pelajaran penting buat kita. Jadi yang penting itu kita adalah ya, membersihkan hati, membersihkan hati.
Kenapa? Kalau hati kita tidak bersih, ya, maka tidak mungkin ilmu akan masuk. Tak mungkin. Makanya kalau kita masih hati nih para siswa, masih ada penyakit hati, ya, maka tidak mungkin mendapatkan hidayah Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah. Apa penyakit hati? Ya, ngerasa paling bisa mentang-mentang pacak ngaji, ngatoi kawannya belum pacak ngaji, mentang-mentang dia ya la ahli takwa, lagalak kelanggar ke musola, ngatoi kawannya yang belum ke musola kelanggar. Nah itu tidak boleh. Kenapa? Karena dia ngerasa ya, paling pinter, paling berilmu. Nah, ini tidak boleh ya, jadi pelajaran Nabi Isra Mi'raj dibersihkan hati Nabi, dibedah dengan air jam-jam. Pelajarannya bagi para siswa ya, bersihkan hati. Jangan sombong. Kalau kita sombong, ilmu tidak masuk, hidayah Allah tidak masuk, rezeki tidak masuk, mental. Kenapa? Atau tabir penghalang antara kita sama Allah. Makanya ilmu mental, rezeki mental, hidayah mental. Nah, jadi kalau ada kawan yang belum bisa ngaji, kawan yang belum sembahyang, belum sholat, jangan dikatoi, tidak boleh, tapi doa. Ya. Ngapa? Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, ya, ada keterangan dalam kitab kuningnya. Beliau ditanya, wahai Syekh, ya, apa hukum wong yang meninggalkan sholat? Apa kata beliau? Tidak ngatoi, oh neraka, oh dosa, tidak. Tapi Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, beliau menjawab, hukum wong yang meninggal sholat, cak mana aku ngajak dia ke masjid, aku ngajak dia ke musola, aku ngajak dia belajar sholat. Tak boleh kita katoi. Jadi kita belajar sholat kita ajak. Jangan dikatoi, tak boleh. Kenapa tak boleh? Hukum karma agak balik ke kita. Misal di kampung, ya, ada wong narkoba, ada wong yang mabok, kita katoi. Ada wong tak puasa Ramadan, kita katoi. Ya, kayak urusan tua bangku tak puasa Ramadan, misalnya, ya, apalagi kita nak lebaran, ya, adik-adik ke pasar 16, ya, persiapan lebaran kita nak beli, ya, persiapan lebaran. Oh di pasar 16 itu banyak yang tak puasa. Depan kita minum es panas tak gitu, ya, tak 1000 lah ya kalau kita panas itu. Depan kita belum minum es, ngecop es. Jangan dikatoi, jangan. Doa ke, ya Allah, Mangci ini tak puasa ya Allah, mudah-mudahan tahun depan ya Allah Mangci ini puasa ya Allah. Doa ke. Jangan kita. Ngapa? Hukum karma agak balik ke kita. Ya di kampung ada orang narkoba, ada orang mabok, jangan dikatoi. Doa ke, ya Allah, ampuni hamba dan mereka. Ya Allah, berilah kami hidayah. Dapat pahala. Kalau kita katoi berdosa, satu berdosa, dua hukum karma. Berdosanya apa? Ini dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam sifat 20 rukun iman ada berapa? Ada 6. Iman yang terakhir apa? Beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Nah, jangan di stop, itu baru koma. Lanjut ke wa kharihi wa syarihi minallah. Yang baik
dan yang buruk dari Allah. Jadi qada dan qada Allah, yang baik yang buruk dari Allah. Jadi kalau ada orang mabok, ini pemahaman, perhatikan, ini pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Perhatikan, ada orang mabok, jangan dikatoi. Kalau kita ngatoi dia, berarti sebabnya ngatoi yang buat orang itu mabok. Pencipta siapa? Allah. Maka tidak boleh lah, lagi tidak boleh. Bunuh nyamuk lagi tidak boleh. Kenapa? Semut nyamuk punya hak untuk hidup. Apa kita bunuh? Walaupun semut Belanda, tidak tahu semut Belanda. Semut tahu. Dan gigit semut abang. Ya, semut abang, semut Belanda. Gigit tak? Gigit tak? Walaupun dia gigit, jangan dibunuh. Jadi beda, kita kalah dicokot nyamuk pakai autan, pakai softel, atau wong pingin pakai kelambu. Ya, yang kami belajar dalam kitab tauhid, maaf Tuan Guru, bukan menggurui. Ngapa nyamuk itu nyetot darah kita? Karena ada darah kotor, ada darah kotor, maka nyamuk nyetot darah kita. Yang tadinya makan 5 ngaku 3. Ya. Kadang-kadang tidak rasa, ya, mulut ini, ya, riba kepada orang lain, walaupun kita dengar kebaik, ya, tidak boleh. Kalau ada kawannya, ya, ngomong orang lain, kita di situ, maka dalam hati ngomong, ya Allah, aku tidak boleh riba, tidak boleh ngomongi ya Allah, istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya, hamba tidak melok-melok. Nah, kalau anak-anak tidak ngomong macam dalam hati, maka kena dosa riba. Melok juga berarti terhukum ngatoi wong. Nah, itu termasuk dosa. Nah, kaget kena azab kubur. 2 azab kubur itu. Pertama, ya, masalah bab istinja tidak tuntas. Yang kedua, riba, ngomong wong, maka kena azab kubur. Maka ketika istinja yang tuntas, yang bersih. Ini boleh sampai Pak Dodi, boleh sampaikan? Bahasanya agak vulgar, tidak apa-apa. Tapi ini ilmu Pak Dodi, tidak apa-apa. Istinja yang benar, ya, adik-adik, anak, ya. Bagi laki-laki, ketika buang air kecil itu diurut, ya, pas di yang dihasapannya itu, ya, ditekan sambil jaham. Itu tuntas, tidak netes lagi. Itu ketika buang air kecil. Kalau bagi perempuan, ya, itu maaf ngomong ditekan. Kalau tidak netes lagi. Terus ketika BAB bagi laki-laki dan perempuan sama, maaf, masukkan China. Ini kan 3. Nah, yang ini. Jadi kalau kita istinja, ini mbak, ya, belum tuntas. Kenapa? Masih ada sisa di tepi-tepi itu. Maaf, ya. Tapi kalau dimasukkan sini, itu tuntas, bersih, tidak ada sisa-sisa. Nah, baru dah sholatnya sah. Jadi kalau istinja tidak sah, maka wudhu tidak sah. Kalau wudhu tidak sah, maka sholat tidak sah. Kena azab kubur. Kami ulangi, ya. Jadi kalau istinja tidak tuntas, seperti kami terangkan tadi, berarti istinjanya tidak sah. Istinja tidak sah, wudhu tidak sah. Wudhu tidak sah, maka sholat tidak sah. Berarti kena azab kubur. Itu yang pertama, azab kubur. Azab kubur yang kedua apa? Riba, galak ngomongin wong lain. Nah, jadi kalau ada wong ngomong wong lain, macam mana? Kita apa berlari? Jangan berlari. Situlah duduk dalam hati istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah minta ampun. Ya Allah, hamba tidak melok-melok. Ya Allah, hamba tidak melok-melok. Nah, dalam hati. Kalau kita tidak istighfar dan tidak ngomong ya Allah, tidak melok-melok, berarti kita kena dosa riba, kena kubur, ya, kena azab kubur. Itu Nabi ngomong. Jadi kenapa kena azab kubur? Pertama, istinja yang tidak tuntas. Yang kedua, riba, ngomongi wong
Maka dalam NU diajarkan salat taubat. Dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah, NU diajarkan salat taubat sebelum tidur, salat taubat sebelum witir. Nah, dalam kitab ini jelaskan hukum witir itu sunnah muakkad. Apa sunnah muakkad? Sunnah mendekati hukum wajib. Berkata Imam Abu Hanifah, kalau wong tidak pernah salat witir, maka dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Makanya ngambil amannya habis salat isya tutup lawe witir. Andai kata malam hari kita tidak baca tahajud, maka sudah tulis pahala tahajud di malam hari. Nah, jadi itu yang pertama, peringatan Isra dan Mi'raj, ya, masalah Nabi dibedah, hati Nabi dibersihkan dengan air Zam-Zam. Jadi bersihkan hati kita, janganlah menghakimi wong lain, ngatoi wong lain yang belum puasa, yang belum sholat, yang belum baca ngaji. Jangan, kita doa ke. Kenapa? Hukum karma agak balik kita. Ada hadis, ya, Rawahut Tirmidzi dalam kitab Nasuibat karangan saya Nabi Banten pada halaman 20 Isrin. Pada halaman ada keterangan, man a'ana ahahu bidzambin lan yamut hatta ya'malu alaih. Barang siapa yang ngatoi kawannya, dolarnya berbuat dosa, maka dia tidak akan mati sebelum melakukan apa gawe yang dia katai dulur tadi berdosa. Misal dia ngatai dulurnya, kawannya narkoba, maka dia tidak akan mati narkoba pula. Tidak dia anak cucu narkoba pula. Hukum karma, ya, hukum karma. Ya, jaga hati, jangan galak kita menghakimi wong lain, menjustis wong lain, karena yang berhak menghakimi itu Allah sebagai sang khalik. Kita sebagai makhluk tidak berhak. Jadi kalau ada wong narkoba, wong mabok, itu ya sudah kehendak Allah. Tapi kita ambil pelajaran, jangan cak itu. Nah, ya ada surga, ada neraka, ada orang baik, ada orang tidak baik. Itu sudah af'al Allah. Pelajarannya kita jangan cak itu, jangan belok menghakimi, jangan belok katoi. Nah, kenapa orang itu cak itu? Ya karena belum dapat hidayah, karena tak kata ilmu. Mendapat hidayah Allah, mendapat ilmu, tak mungkin orang itu cak itu. Nah, makanya ini paham Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tidak boleh kita menghakimi, tidak boleh ngatoi. Kenapa? Kaki omongan itu balik kita, ya, balik ke kita. Paham anak-anak? Nah, inilah paham Ahlussunnah wal Jamaah. Beda sama Jabariyah, Qadariyah, beda, ya, beda. You understand? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, daripada peringatan Isra dan Mi'raj, sebagaimana diterangkan oleh beliau tadi, apabila beliau Romo Kiai Haji Sidi Ahmad Ilami. Jadi kita kenal dengan tahun Amul, tahun kesedihan. Kenapa? Karena pada tahun itu Nabi Muhammad SAW mendapat 3 cobaan. Pertama, wafatnya paman Nabi. Siapa nama paman Nabi? Talib. Jarak 3 hari wafat istri Nabi. Siapa nama istri Nabi yang wafat? Khadijah. Nah, tidak lama dari situ Nabi ke Taif. Di Taif, di kaum Taif, Nabi dilempar batu. Akhirnya pelipis kurma Nabi berdarah. Turun malaikat Jibril, ya Nabi Muhammad, apakah Jabal Uhud ini, ya, akan kulimpahkan kepada kaum Taif? Nabi tak galak, jangan, ya, karena mereka termasuk umatku, wahai malaikat Jibril, ya, karena mereka juga
tidak tahu. Nah, aku doa ke mudah-mudahan keturunannya, anak cucunya menjadi yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Nah, sekarang alhamdulillah kaum Taif itu kalau kita umroh ya, itu mampir ke Taif sudah sholat galau, lah beriman galau. Itu doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para siswa, pelajaran apa yang kita ambil sini? Jadi Nabi sebelum di Isra Mi'rajkan, ya, ini yang tidak ditulis dalam buku sejarah, dalam kitab sejarah, ya, dalam kitab-kitab tarikh Islam itu banyak yang tidak disinggung bahwa sebelum Nabi di Isra Mi'rajkan, setelah Nabi diuji dengan 3 ujian tadi, wafat paman, wafat istri, dan di Taif dilempar batu, Nabi berkhalwat di Gua Hiro, berkhalwat di Gua Hiro, bertafakur berapa malam, malam. Gua Hiro itu 2 jam kalau naik sampai ke puncak, mendaki itu 2 jam. Alhamdulillah kemarin Pak Kiai pada kami umroh kemarin 12 hari diumroh oleh kakak ipar. Alhamdulillah itu naik ke puncak itu naik sama turun lagi Pak Kiai 2 jam. Jadi sholat berangkat habis asar, turun itu habis maghrib, tapi maghrib masih di puncak sholat. Jadi 2 jam naik ke Gua Hiro itu 2 jam. Nah, pelajaran apa yang kita ambil ibrah daripada Isra dan Mi'raj Nabi dari 3 peristiwa tadi, wafatnya paman, istri, dan di Taif beliau dilempar batu, hingga beliau hijrah ke puncak, ke berkhawat di Gua Hiro sebelum dimi'rajkan itu. Pelajarannya adalah bagaimana satu, kita bertafakur. Jadi Nabi di Gua Hiro itu bertafakur. Ya Allah, apalah salah hamba ya Allah, mungkin hambanya banyak salah ya Allah, sehingga Engkau uji dengan wafatnya istri, wafatnya paman, dan di Taif hambanya perbatu, hamba banyak dosa, minta ampun ya Allah. Nah, itu Nabi ya. Jadi ada anak, jadi ketika kita dapat musibah, balik ke kita, oh berarti kita ini ada salah sama Allah, ada salah sama Allah. Tapi Nabi tidak mungkin ada salah, tapi itu kasih pelajaran kepada umat. Nabi setiap istighfar 70 kali. Apa Nabi punya dosa? Kata. Tapi Nabi kasih pelajaran kepada umat. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad ya, untuk membaca istighfar setiap hari 70 kali atau surat taubat sebelum itu. Bertafakur. Kenapa? Karena bertafakur itu dalam satu keterangan kita jelaskan, tafakkur sa'atin khairun, berpikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah sunnah 60 tahun. Ya anak-anak, berpikir sesaat itu dijelaskan oleh ulama, sesaat itu bukan sejam tapi 5 menit. Berpikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah sunnah 60 tahun. Contoh berpikir sesaat, bertafakur. Alhamdulillah, hamba bisa masuk di SMA NU Ukur. Kenapa? Dapat keberkahan daripada sang pendiri, yaitu Waliullah Kiai Haji Tajuddin dan guru-guru beliau dan pendiri NU. Maaf, bukan ngecek ke sekolah lain, tapi kalau sekolah lain belum tentu dapat keberkahannya, belum tentu mendapatkan maghfirah, ampunan Allah keluarga kita dan wong tua kita. Jadi anak-anak, kalau kita sekolah di sekolahnya ulama, kiai, wali, ya, maka rahmat itu nyebar ke wong tua, ke ahli kubur. Kami ulangi. Halo, ada sinyal? Kami ulangi. Inilah keberkahan sekolah di NU, sekolah di muassisnya pendiri seorang ulama, seorang wali. Kalau kita belajar di situ, maka kita dapat dalam tafsir Jalalain. Ya.
Ada keterangan surah Al-Ghabir ayat ke-7. Min rahmatik itu tafsirnya bahwa rahmat Allah itu arah ilmu, arah nasab, arah segi keilmuan, murid sama guru. Walaupun kita tidak nemui Kiai Haji Abdul Malik Tajuddin abah beliau, secara ilmu dapat barokahnya Allah, rahmatnya Allah. Walaupun kaget selesai tamatan 2025, 2026 seterusnya sampai 2030 tidak ketemu dengan abah beliau, maka nasab ilmu dapat berkahnya. Jadi dua, nasab ilmu sama nasab keturunan. Jadi kita semua ini bukan siswa tapi anak beliau. Nah, bedanya di NU. Pak Usolid tegaskan lagi. Ini bedanya sekolah di NU sama di luar NU. Kalau di luar NU siswa ya siswa, tapi di NU bukan siswa tapi diangkat anak. Jelas ini. Jadi siswa-siswa SMA NU adalah anak daripada beliau. Jangan pandang beliau, tapi pandang abah beliau, waliullah Kiai Abdul Malik Tajuddin, murid Kiai Pedantuan. Itu wali kota Palembang. Ke pojok ketemu, ya. Nah, jadi inilah yang perlu dimaafkan. Jadi kalau kita berpikir, alhamdulillah ya Allah, aku bisa sekolah di NU. Bersyukur. Kenapa? Nah, Pak Usoli buka mindset cara berpikiran. Jadi wong yang bersekolah di pendirinya seorang wali, seorang ulama, maka mendapatkan rahmat Allah. Wong tuanya, ahli kuburnya dapat juga. Kenapa? Karena sudah dianggap nasab ilmu dapat, nasab keturunan dapat, dianggap sebagai anak beliau. Itu pemahaman daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tafsir Jalalain atau keterangannya surah Al-Ghabir ayat ke-7. Min rahmatik itu ada tafsirnya, penjelasan seperti itu. Nah, pertama. Yang kedua, di sini Pak Kiai setiap Jumat pagi baca ya Yasin, SMP, SMA Jumat sore sama nanti. Nah, ya Allah, beruntung nak. Ngapa beruntungnya? Kalau tempat lain tak ngerti, tak ngerti. Tapi di sini ada, alhamdulillah beruntung. Jadi ahli kubur kita senang, alhamdulillah dapat kiriman doa dari anak aku. Kalau waktu sudah meninggal, kalau kakek nenek sudah meninggal, alhamdulillah dapat kiriman doa dari cucu aku. Nah, beruntung, senang. Ya. Jadi kita tak bisa membahagiakan wong tua waktu masih hidup. Kita tak pacak membahagiakan kakek nenek waktu masih hidup. Nah, kita belum bisa membahagiakan beliau. Nah, inilah caranya. Bila sudah wafat wong tua, bila sudah wafat kakek nenek, maka dengan kita baca Yasin setiap Jumat pagi bagi SMPNU dan Jumat sore bagi SMNU, itulah cara kita berterima kasih kepada wong tua. Nah, itu juga termasuk bagian daripada tafakur. Nah, di sekolah lain tak ada yang ini. Ya. Jadi kita bertafakur, alhamdulillah ya Allah. Makasih ya Allah dimasukkan, ditakdirkan masuk NU. Itulah dua keuntungannya. Nah, itu rahasia pertama Nabi Hiro. Rahasia kedua ini bagi kita sama-sama para dewan guru. Ya, para dewan guru. Nabi naik 2 jam. Nah, di situ Nabi Muhammad yang kasih makan siapa? Istri Nabi. Siapa? Sayyidah Khadijah. Dalam keadaan mengandung, Sayyidah Khadijah naik ke dewan guru dalam keadaan mengandung ke pucuk 2 jam. Karena kami kemarin sudah naik ke 2 jam waktu umroh kemarin. 2 jam. Nah, apa pelajarannya? Pertama, kita bagi dewan guru, maaf bukan menggurui. Jadi kita menghargai sang istri. Jadi yang dapat pahala raudo itu bukan hanya mereka yang pergi haji dan umroh.
kita yang menghargai istri kita itu juga mendapat pahala raudhah. Raudhah itu antara mimbar Rasulullah, makam Rasulullah, ya. Itu adalah pahala raudhah, sama dengan dia dakhalal jannah, masuk surga. Faedahnya. Nah, makanya kita dewan guru, ya, kita hargai wong rumah kita. Wong rumah kita capek, ya kita ambil alih nyapu, kita ambil alih nyuci, kita ambil alih ngasuh anak. Tidak akan turun derajat kita dewan guru, ya, kalau kita bantu wong rumah kita masak, bantu wong rumah kita ngasuh anak, bantu wong rumah kita nyuci piring. Tidak akan turun derajat kita. Kenapa? Itu pahala raudhah. Itu bagi dewan guru, maaf bukan menggurui. Terus bagi siswa siswi apa? Hormatilah ibumu, emakmu sebagai kaum perempuan, ya. Nah, makanya ada hadis dalam kitab Jami'us Shaghir, ada keterangan. Jadi para siswa-siswi kalau keluar masuk rumah jangan cacul pecah ayam, jangan. Tapi salami wong tua kita, sujud kening wong tua kita. Nak sekolah, nak TPA, nak main tempat kawan, ngomong sama emak, jangan cacul, tapi harus nyium kening emak. Kenapa? Ada hadis Nabi dalam kitab Jami'us Shaghir, ada keterangan, man qabbala baina ainai ummihi kana lahu sitra minan nar. Barang siapa yang mencium kening di antara mata emaknya, berarti kening, maka itu penghalang dia masuk api neraka. Pak ulangi, barang siapa yang mencium kening ibunya, maka itu penghalang dia masuk api neraka. Dijelaskan oleh ulama NU, neraka ada dua. Pertama neraka dunia sama neraka akhirat. Kalau neraka akhirat kaget, kita belum mati, belum mengalami. Nah, sekarang neraka dunia, apa itu? Dijelaskan oleh para ulama NU, neraka dunia ada dua. Pertama buntu. Nah, ini kenapa? Abah kita sangat rezekinya, ya. Manggil waktu apa? Abah, apa bapak, apa papi, pipa. Oh, pipa, papi. Ya. Papi kita, abah kita, bapak kita seret buntu. Jangan marah sama abah. Wabat, abah ini tak sayang sama aku, tak dijujur jajan. Bukan abah tidak sayang, kita nyedot jajan. Anak-anak yang tidak sayang sama abah, yang tidak sayang sama emak, apa? Ketika keluar masuk rumah, ciumlah kening abah, ciumlah kening emak. Jadi kalau pergi sekolah, ngaji, nak main tempat kawan, keluar masuk rumah, cium kening wong tua, abahnya, emaknya, kakek nenek, cium. Maka mendapatkan rezeki dari Allah, kita akan buntu. Jadi buntu itu neraka dunia. Pertama. Yang kedua, anak ngelawan wong tua, cucu ngelawan wong tua, itu neraka dunia. Nah, makanya tunak hati kita, hati anak, hati cucu, ciumlah kening abah, emak, kakek, nenek kita cium, maka kita terhindar daripada siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, karena kami sudah disinggung oleh Pak Dodi beberapa kali jam. Oh, habis. Terakhir, nomor 3, hikmat ada mirat apa? Sebagaimana keterangan daripada beliau tadi, Romo Kiai Haji Ihsan Ahmad Dahlan, Nabi di Masjidil Aqsa, sebelum Mi'raj ke pojok, ada peristiwa ini yang jarang diterangkan oleh para penceramah, Pak Dodi. Ini kan macam dari kitab, ya, dari kitab. Itulah dalil reunian. Bapak Dewan Guru yang kami hormati, adik-adik, anak-anak, para staf, ya. Itulah dalil reunian. Kenapa?
Nabi Muhammad ditunggu di Masjidil Aqsa untuk jadi imam, ditunggu oleh seluruh nabi, seluruh rasul. Dalam kitab Aqidatul Awam, benar Pak Kiai tadi, itu buruk yang ada surga jumlahnya 40.000, itu benar, itu kitab Aqidatul Awam. Kok buruk yang dipilih? Kenapa? Karena beliau rindu dengan Nabi Muhammad. Nah inilah, kalau kita rindu dengan sang kekasih, Masya Allah. Jadi ini buruk, dengar di surga itu ada nama Allah Muhammad. Tanya, siapa nama Muhammad nih? Pasti bukan orang basing nih, bersandar dengan nama Allah. Nah ini sangat rindu, sangat takdim, hormat. Nah inilah, hanya tiba pada masanya dipilih buruk ini kendaraan Nabi Muhammad SAW. Nah sama anak-anak, kalau kita cinta sama Pak Kiai, kita nurut sama Pak Kiai, insya Allah atas izin Allah tadi nasab ilmu masuk, nasab ilmuwan masuk, kita wong tua kita, leluhur kita, anak turunan kita ya diajak oleh wong tua beliau masuk surga. Amin, amin. Loh, ini ada dalam tafsir Jalalain surat Al-Ghafir ayat 7, min rahmatik, itu tafsirnya. Nah jadi itulah dalil reunian. Coba yang kelas 12 angkat tangan, kelas 12, kelas 12 angkat tangan ya, yang kelas 12 dengarkan Pak Uswali, Ustaz Wali ngomong, dengarkan anak-anak, bil khusus yang kelas 12, kalau sudah tamat dari SMA ya, jangan sombong ketemu beliau di jalan tidak negor, ketemu kondangan ambek nasi dewek. Kalau ketemu beliau di kondangan ambek ke nasi beliau duluan, kita terakhir apa-apa, ini saya tidak tahu, negor. Jangan sombong, tak berkah itu, tak berkah ilmu kamu, sempit rezeki kamu. Jadi kalau ketemu dewan guru di jalan tegur, Assalamualaikum Pak, tapi nengok spion di depan, gitu. Nabrak gitu ya, atau kasih kode, buka helm, jangan saya tidak tahu. Syekh Nawawi Banten dalam kitab beliau dijelaskan, kitab Pada Sabina dijelaskan, itu kayak sepatu saja dijelaskan, wong yang amamal masayi, yamsi amamal masayi, berjalan depan guru itu menyebabkan fakir, yo fakir ilmu, yo fakir rezeki. Jadi kalau ada guru, ini anaknya guru kita, anak gurunya abah kita, anak guru kakek kita, ketemu beliau di jalan, maka jangan depan beliau, di belakangnya, atau jangan nyalip. Nah, atau kalau kita kepepet karena ada rapat ngajar, karena kita nak BAB, nak BAK ngomong, ustazah duluan ya, ustaz duluan ya, mangci duluan ya. Nah, ada cara, nah, jangan kata cara, itulah kita ngapa kita bebelan ngaji Iqra dan Quran-Quran, itulah fakir ilmu, fakir rezeki. Kenapa apa kita di PHK, kenapa apa kita sangat macet kecil, kenapa? Karena kita dah ganti adab sama guru, gurunya apa kita, gurunya kakek kita, gurunya boy kita, kan ada duriah keturunan beliau, makanya ya jaga akhlak di depan guru ya. Jadi kalau sudah kelas 12, sudah alumni, ketemu beliau di jalan, tegur, terus sambung satu rahim, telepon. Ini hadis Nabi nih, perhatikan hadis Nabi dalam kitab Nasihat karang saya dari Banten, Guru Datuk Kiai Barogan. Pak Kiai, izin Pak Kiai nyampe ke undangan Datuk Kiai Barogan Pak Kiai, kami termasuk panitia. Jadi besok hari Jumat tanggal 7 Februari itu haul Datuk Kiai Barogan yang ke-102 di Kertapati, di belakang stasiun Kertapati. Habis sholat Jumat haul Datuk Kiai Barogan. Nah, punya guru saya dari Banten, karena kitab ini kita bahas Nasr Hebat, ada hadis Rahut Tabrani, man zara abawahi fi kulli jumatin kutiba lahu birran wa ufira lahu min ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang berziarah kepada wong tua habis sholat Jumat, maka ditulis karena berbakti kepada wong tua dan diampuni dosa dia yang lalu. Nah,
anak-anak. Jadi kalimat hadisnya fi kulli Jumatin, setiap hari Jumat. Jadi seminggu sekali, hari Jumat seminggu sekali, tanya kabar Pak Dodi, tanya kabar ibu-ibu itu. Beliau panjenengan pun Romo Keng, tanya, minta nomor HP beliau, telepon tanya. Kami dulu ketika tamat dari Tebireng di Jombang, Jawa Timur, di pondoknya pendiri NU Ki Hasyim Asy'ari, kami diwasiati oleh mudir ma'had, oleh kepala sekolah, para siswa, ketika kamu tamat, minta nomor HP dewan guru, telepon, minta doanya. Pak Guru, Bu Guru, mohon doanya, besok aku nak nikah. Pak Guru, Bu Guru mohon doanya, aku besok buka usaha toko. Pak Guru, Bu Guru mohon doanya, mohon doanya. Jangan begitu tamat, jangan ganti kabar, jangan. Ya, dikhawatirkan ilmu kita tidak manfaat, dikhawatirkan kita saro, ya, dalam menjemput rezeki Allah. Nah, makanya inilah dalil reunian. Jadi Isra Mi'raj Nabi di Masjidil Aqsa, jadi imam seluruh para nabi, seluruh para malaikat. Dan tadi Aqidatul Awam, ya seluruh nabi itu jumlahnya 200.000. Seluruh rasul jumlahnya 313. Tapi dia termaktub dalam Al-Qur'an nabi dan rasul jumlahnya 25. Nah, seluruh malaikat jadi menunggu Nabi Muhammad imam sholat di Masjidil Aqsa di Palestina. Itulah dalil reunian. Jangan lupakan gurumu. Kenapa? Guru adalah orang tua adalah guru. Nyambung hadis tadi, man zara abawahi fi kulli Jumatin. Barang siapa yang ziarah kepada orang tuanya habis salat Jumat. Jadi habis salat Jumat, telepon guru kita, apa kabar Pak Dodi? Oh, buntu nak. Sudah Pak Dodi, berapa nomor rekening? TF. Beda ini cara. Cara sama guru, ada cara dengan nabi, ada cara sama kate cara dengan guru, kate cara dengan nabi, kate cara sama Allah. Ini serius. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Halo, sinyal. Halo. Ini paham NU, paham Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Guru adalah orang tua adalah guru. Ya, dalam tafsir dikasihkan. Kenapa doa? Rabbil firli wali walidayya. Tidak, Rabbil firli abi wa ummi. Kenapa? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa tidak? Rabbil firli abi wa ummi. Nah, dijelaskan dalam tafsir banyak. Ya, tafsir Baghawi, Ibnu Katsir, ya, kalau tafsir Jalalain kata tipis, kalau yang Ibnu Katsir tebal 4 jilid. Dalam tafsir tersebut dijelaskan bahwa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wali walidayya, dua wali. Kalau sikap wali namanya apa? Mufrad. Dua wali, wali walidayya itu tasniyah. Berarti ada dua wali. Siapa? Pertama wali, wong tua yang melahirkan kita, apa mak. Yang kedua guru, wali yang ngasih kita ilmu, yang dekat sama Allah. Jadi ada murabbil jasad, murabbil ruh. Murabbil jasad, wong yang besar kita siapa? Apa mak? Wali. Murabbil ruh, yang besar ruh kita, yang besarkan ruh kita siapa? Guru. Ridha Allah ridha masyayikh. Hadis Nabi. Ridha Allah tergantung ridha guru. Hadis yang berikutnya, ridha Allah ridha walidain. Ridha Allah tergantung ridha wong tua. Jadi wong tua adalah guru adalah wong tua. Itu dua wali itu. Hati-hati. Kalau dua wali ini murka, goncang ares. Kalau abah sudah marah, goncang ares. Maka jangan pun abah marah. Ya. Maka abah banyak begawe. Kita PJT keluar, duit untuk jajan besok 10.000, lapar 10.000 ya. Jadi ketika apa datang PJT, jangan langsung minta duit. Nah, dua wali tadi, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wong tua adalah wali, guru adalah wong tua adalah guru. Itu wali kan. Nah, jadi bakti kita dengan beliau Dewan Guru, ya. Tadi sekarang sebagai siswa
Yang kelas 10 sama kelas 11 angkat tangan. Nah, kelas 12 juga, tapi khusus 10 sama 11. Ya. Bakti sama guru, kewajiban sama guru. Selama sekolah di SMA NU, ya kita berbakti kepada beliau. Kalau dipanggil cepat, kalau ngomong depan beliau nunduk. Nah, ya. Terus sirami kembang, nyapu, berkhidmat kepada pondok ini, madrasah ini, SMA ini, berkhidmat. Kenapa? Dalam kitab Taklim Ta'lim sebagai penutup, ya. Ini sudah selesai, kita tutup. Ya. Sebagai penutup, dalam kitab Taklim Ta'lim dijelaskan kenapa ilmunya Rasulullah nyampak ke Sayyidina Ali yang lebih muda, tidak yang lebih tua. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Umar radhiyallahu anhu, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Tapi sahabat Ali karamah wajhah. Kenapa? Nah, berkata Sayyidina Ali dalam kitab Ta'lim, ana abduman allamani ilman walau harfan. Catat sebagai penutup, tolong ini dicatat, ini penting, ini biar kamu jadi anak yang ilmunya barokah, manfaat dunia akhirat, jadi anak yang berbakti, yang beradab, berakhlak sama guru, ya. Ada adab sama guru, ada adab dengan Nabi, ada adab sama Allah. Tak kata adab sama guru, kata adab dengan Nabi, tak kata adab dengan Allah, ya. Maka tidak mungkin kamu akan mengalami Isra dan Mi'raj dalam kehidupan kita. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'raj seorang mukmin. Bagaimana arti mi'raj di sini? Berubah. Yang jadi yang jahat jadi baik, yang baik tambah baik. Itu namanya mi'raj. Nah, tapi bagaimana mungkin mi'raj kalau kita tak ada adab sama guru? Kuncinya di guru. Kalau di guru kita ada adab, terbuka perjalanan mi'raj kita. Jadi baik kalau. As-salatu mi'rajul mu'min itu makna daripada hadis tersebut. Jadi kalau kita pengen mi'raj, maka dari sholat kita jadi baik, itu kuncinya di guru. Kalau sama guru kita baik, masa insya Allah sholat kita belajar baik. Tapi dengan guru tidak baik, sulit nak sholat baik, sulit nak sholat khusyuk, sulit. Kenapa? Dari guru lah muka ke kunci sholat khusyuk. Dari ilmunya guru lah rahasia sholat khusyuk kita dapat belajar. Dari Kiai Abdul Malik Tajuddin. Insya Allah yakin. Walaupun anak-anak tidak ketemu dengan beliau, apanya beliau, insya Allah, ya, berkah beliau, karamah beliau nyampe ke diri kita, wong tua kita dan ahli kubur kita. Amin ya rabbal alamin. Itu sudah janji Allah. Surat Al-Ghabir ayat 7, min rahmatik. Itu sudah janji Allah. Catat. Ini catat. Perkataan Sayyidina Ali dalam kitab Ta'lim Ta'lim. Catat sebagai penutup. Ini oleh-oleh kamu peringatan Isra Mi'raj di SMA NU. Catat dan ini pakai seterusnya. Pegang untuk anak bini, untuk keluarga kita esok, ya. Jadi inilah kunci kenapa ini Rasulullah nyampak ke Sayyidina Ali karamah wajhah. Kenapa? Karena beliau ini rahasia beliau. Catat perkataan Sayyidina Ali dalam kitab Ta'lim Ta'lim. Sudah. Sudah. Ana abdu man alamani ilman walau harfan. Tulis Arab Latin deh. Tulis Arab Latin deh. Kalau tidak baca Arab, tulis Arab Latin. Ana. Sudah. Arab Latin tulis ya. Sudah. Abdu. Sudah. Ana abdu. Sudah. Man. Sudah. Ana abdu man. Alamani. Sudah. Alamani. Pakai ain. Alamani. Tasdid. Alamani. Sudah. Ilman. Sudah. Walau. Sudah. Harfan. Pak ulangi, disimak, jangan ribut. Tak baik tak? Mentau tak? Ya, disimak, ya. Berkata Sayyidina Ali dalam kitab Ta'lim Ta'lim, ana abdu man alamani ilman walau harfan. Aku, artinya tulis. Aku sudah tulis. Menjadi pelayan sudah.
kepada orang yang mengajari aku, sudah, ilmu, sudah, walaupun satu huruf, aku menjadi pelayan kepada orang yang mengajari aku ilmu walaupun satu huruf. Nah sekarang Pak tanya, sudah berapa huruf anak-anak dapat dari Dewan Guru ini? Ibu guru, Pak guru, dah berapa huruf? Dari Pak sekolah, dah berapa huruf? Dari Bu Retno, dah berapa huruf? Hah? Banyak. Nah, siko huruf kita ngerti. Jadi kalau disuruh Bu Retno, siap, jangan bantah. Ya, disuruh Pak Dodi Pak sekolah, siap, jangan bantah. Kenapa? Siko huruf B kita melayani beliau, ngerti, melayani beliau, jangan boleh bantah. Apalagi beberapa huruf, apalagi beberapa kalimat, apalagi semester 1 nah ujian ya, berapa banyak huruf itu. Nah kalau pengen ilmunya barokah, manfaat dunia akhirat, nurut sama guru, baru nyampak ilmu dari Allah ke kamu, hati kamu, baru nyampak ilmunya Allah, baru masuk ke hati kamu sekalian, anak-anak sekalian ya. Nurut, jangan membantah. Jadi kalau suruh guru, Bu Retno, Pak Dodi, ya, nurut, siap kala dulu. Walaupun kita tidak baca, ngomong siap dulu, insya Allah siap. Jangan bantah, jangan kaget, jangan. Begitu dipanggil siap, jangan kaget, tidak boleh. Ya, berarti itu tidak nurut, berarti sudah ilmunya batal itu. Ya kalau kita tidak nurut sama guru, ilmunya batal, hilang berkahnya. Pak ulangi, kalau kita nurut sama guru, ilmunya batal, hilang berkahnya. Ya. Nah, jadi itulah yang dapat Pak sampaikan daripada peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Nabi Muhammad SAW. 3 poin tadi, ya, 3 poin tadi. Tapi yang paling penting poin terakhir tadi. Apa? Dalil reonian. Mana dalilnya? Nabi Muhammad disuruh jadi imam salat di Masjidil Aqsa, ditunggu oleh seluruh nabi, seluruh rasul, seluruh malaikat jadi imam. Inilah dalil reonian. Jangan melupakan guru, jangan melupakan beliau, tuan guru. Jadi kalau sudah tamat, telepon, apa kabar Pak Kiai, telepon, minta nomor beliau, minta nomor Pak Dodi, kabar, seminggu sekali, setiap hari Jumat, telepon. Ya, manjaro abahi fi kulli Jumatin. Barang siapa yang berziarah kepada waktunya setiap hari Jumat, ziarah ini diarti ke silaturahim. Telepon, kabar, itu kabar guru, apa masih mati, apa masih itu, tanya. Ya, baru ilmu kamu barokah, manfaat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan itu baik dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Pak Kiai, syukuran kasiran kepada beliau daripada Yayasan Trip. Terima kasih banyak Pak Kiai. Dan juga Pak Sekolah, beliau sahib kami Pak Dodi, terima kasih banyak. Dewan Guru minta maaf ya. Tapi kita sama-sama sharing baik ya. Bu Guru, halo Bu Guru, minta maaf ya. Sharing Bu, apa? Berkelakar baik, berkelakar baik ya. Bukan menggurui, bukan ya, berkelakar. Anak-anak juga terima kasih banyak waktunya siang ini berikan kepada Pak Osoli. Terima kasih banyak, mudah-mudahan kita semua mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, dan juga orang tua kita yang sudah meninggal. Ini bulan Sya'ban, bulan ruah, jadi kita ingatkan ruahan ya. Kita tetap kita Fatihah juga untuk jadi kita sedekah ruahan, kita kirim arwah kepada orang tua kita yang meninggal, kakek nenek kita meninggal, leluhur kita meninggal, ahli kubur, keluarga kita meninggal. Sedekah ruahan ini mudah-mudahan dengan tawasul dengan waliullah Kiai Haji Abdul Malik Tajuddin dan guru-guru beliau, Kiai Pendatoan Kekocok, Kiai Haji Masari Tebing Jombang, para waliullah, barakah haul Datuk Kiai Barokan besok, mudah-mudahan kita dan orang tua kita, ahli kubur kita, sedekah ruahan ini mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Inilah ajaran NU, sedekah ruahan. Sabar
Kenapa sebut ruah? Karena kirim doa untuk arwah. Bahasa Arabnya Sa'ban, tapi orang nyebut ruah, sedekah ruah. Kenapa? Kirim doa untuk arwah. Maka wabenya nyebut ruahan. Jadi, ambillah kita sedekah ruahan, kirim doa kepada arwah-arwah ahli kubur kita meninggal. Ila hadratin, ila hadrat Muhammad SAW, wa susun muassis bi hadal madrasah SMP SMA itu waliullah kaya jadu malik tajuddin wa usulihim wa furuhim wa ahli silsilatihim wa susun kaya pedatuan wa susun sayyidul haul Datuk Kiai Merogan Asyarif Rahman Sakus Abdul Hamid Muhammad Kanang wa akhi Kiai Merogan Mudo Asyarif Rahman Sakus Abdul Aziz bin Muhammad Kanang wa susun Syekh Nawawi Al-Bantani wa susun Syekh Wilayah Palembang Darussalam Suhada Palembang Darussalam Aulia Palembang Darussalam, alim ulama Palembang Darussalam, kullihim khususnya ila arwah kita hadiahkan orang tua kita yang meninggal, kakek nenek kita meninggal, buyut kita meninggal, leluhur kita meninggal, ahli kubur, keluarga kita yang meninggal sekalian. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya Muhammad. Allahumma arham bi ummati Muhammad. Bil khusus musannaf pada kitab Dardir Duratul Sihin dan juga musannaf kitab Nurul Dalam. Khusus anak-anak siswa SMA NU jadi anak soleh dan soleha yang berilmu beradab, ilmunya barokah manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bijahin Nabi Muhammad SAW. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum. Izin pakai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan hamidin hamdan yuwafi ni'amaka fi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah bi asma'ihim madhkura. Allahumma fir lahum warhamhum wa afi wa anhum. Allahumma tahrina ajrahum wa la tatina ba'dahum wa fir lana wa lahum. Allahumma firna muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma arham ummati Muhammad. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatana wa talamizana min ahli ilmi wa ahli khairati ja'alna wa yaumin ahli salawati bayi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi sabiyati masibun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Ustadz Solihin yang telah menyampaikan tausiahnya dan sekaligus memimpin doa pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Sebelum kita tutup acara, marilah bersama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan langkah kaki kita semua pada majelis hari ini mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya Ratna Tarmizi mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh siswa jangan dulu bubar barisan.